Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, para penonton setia, pendengar setia di YouTube ataupun di Facebook atau di story WA. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pemberitahuan, satu ilmu yang banyak orang tidak tahu, termasuk saya sendiri baru tahu sekarang ini. Keterangannya ada di dalam kitab Tijanud Darori di halaman-halaman terakhir sebelum penutupan. Ini ada sebuah pemberitahuan yang cukup menarik ya, supaya kita tahu, sekedar sharing saja ini info. Saya baca dulu ya. Wa ya'taqidu ahlus sunnah anna umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umami ajmain. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah ini bersepakat umatnya Muhammad atau umatnya Kanjeng Nabi ini, ya kita semua adalah khairul umam, sebaik-baiknya umat. Artinya umatnya Nabi Muhammad itu lebih baik ketimbang umat dari nabi-nabi sebelumnya ataupun rasul-rasul sebelumnya. Itu sepakat ya. Ahlussunnah wal jamaah punya i'tikad, keyakinan demikian. Umatnya Kanjeng Nabi itu lebih utama dari umat-umat yang lain. Nah, umatnya Kanjeng Nabi itu banyak. Maka wa afdoluhum, yang paling utama dari umatnya Kanjeng Nabi dari zaman sahabat sampai saat ini yang paling utama adalah ahlul qarnil ladzina syahaduhu wa amanu bihi wa saddaquhu wa baya'uhu wa taba'uhu wa qataluhu baina yadai wa qatalu, astagfirullahaladzim, masya Allah, subhanallah, wa qatalu baina yadaihi wa fadauhu bi anfusihim wa amwalihim wa nasaruhu. Umatnya Muhammad atau umat Kanjeng Nabi yang banyak ini paling utamanya adalah generasi para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang syahaduhu, yang pernah menyaksikan atau bersaksi kepada Kanjeng Nabi, wa amanuhu, dan beriman kepada Kanjeng Nabi, wa saddaquhu, dan juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, serta wabaya'uhu, berbaiat kepada Kanjeng Nabi untuk setia, wataba'uhu, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, waqatalu baina yadaihi, dan ikut berperang beserta dengan Kanjeng Nabi atau atas perintah Kanjeng Nabi. Wafadauhu bi anfusihim wa amwalihim, mereka mengorbankan diri-diri mereka, mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan harta benda mereka, wa nasoruhu, dan mereka membantu, menolong Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang paling utama adalah mereka orang-orang atau generasi pertama para sahabat yang selalu berjuang bersama dengan Rasulullah. Wa afdalu hadzal qarni ahlul Hudaybiyah alladzina bay'uhu bai'atar ridwan fahum alfun wa arba'umi'ati rajulin. Jadi dari generasi pertama sahabat itu kan, dari tadi kan di awal dijelaskan sebaik-baiknya umat ya umatnya Kanjeng Nabi. Nah, umatnya Kanjeng Nabi banyak, maka yang paling utama adalah generasi para sahabat. Nah, dari para sahabat yang jumlahnya puluhan ribu itu atau bahkan mungkin ratusan ribu, dari jumlahnya para sahabat yang sebanyak itu, yang paling utama dari mereka adalah ahlul Hudaybiyah, yaitu orang-orang yang berbaiat, baiatur ridwan. Kalau kita baca sejarah, ada orang-orang atau banyak orang-orang yang berbaiat kepada Kanjeng Nabi, baiatur ridwan. Berapa jumlahnya? Alfun wa arba'umi'ati rajulin. Jumlahnya adalah 1.400 laki-laki. Ini dari kalangan para sahabat semuanya. Yang paling utama adalah ahlul Hudaybiyah, yaitu orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan atau di Hudaybiyah, suatu tempat ya. Hudaybiyah itu nama tempat. Jumlahnya adalah 1.400 laki-laki. Wa afdaluhum ahlu Uhudin. Nah, dari 1.400 itu ahli Hudaybiyah, yang paling utama dari mereka itu dipersempit lagi adalah mereka yang ikut baiatur ridwan dan ikut perang Uhud. Kalau mau dipersempit lagi, yang lebih utama dari ahlul Hudaybiyah adalah yang mereka sahabat yang mau ikut perang Uhud bersama dengan Rasulullah SAW. Wahum sab'u mi'atin minal mu'minina.
Berapa jumlahnya? Yaitu 700. Kalau tadi kan yang baiat di Baiatur Ridwan itu ada jumlahnya 1400. Nah, kemudian dipersempit lagi yang paling utama dari 1400 itu dari ahli Hudaybiyah itu adalah orang yang ikut perang Uhud berjumlah sekitar 700 orang mukmin. Wa afdaluhum ahlu badrin wahum salasumiatin wa salasata asyara rajulan. Nah, dipersempit lagi dari perang Uhud kan jumlahnya 700. Mana yang lebih utama dari 700 itu? Diperkecil lagi, yang paling utama dari 700 itu adalah orang-orang yang dulu pernah ikut perang Badar. Jumlahnya ada berapa? 313 laki-laki. Itu yang lebih utama. Wa afdaluhum al-arbauna ahlu daril. Ini apa nih bacanya? Khizron apa Khizaron apa saya kurang paham. Saya juga belum tahu ini sejarahnya. Dari 313 sahabat Nabi yang ikut berperang di perang Badar, di antara mereka yang paling utama adalah 40 orang ahli dari Khizron. Saya kurang paham ini, belum baca, nanti saya cari informasinya. Nah, dari 40 itu dipersempit lagi, wa afdaluhum al-asyarah alladzina syahidalahumun nabiyyu bil jannah. Dari 40 orang yang sudah disaring tadi kan perang Badar 313, disaring lagi yang paling utama dari 313 itu 40 orang. Dari 40 orang itu dipersempit lagi, yang paling utama ada 10 orang. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang disaksikan oleh Nabi sebagai ahlu surga, atau orang-orang yang dijanjikan sebagai ahlu surga selama mereka masih hidup di dunia. Artinya belum meninggal pun mereka sudah diberi bocoran oleh Rasulullah bahwa 10 orang ini adalah min ahlil jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk surga, yang diberikan kabar gembira masuk surga. Siapa? Wahum Abu Bakrin, wa Umar, wa Umaru, wa Utsmanu, wa Ali, wa Talhatu, wa Zubairu, wa Abdurrahman ibnu Aufin, wa Sa'dun, wa Sa'idun, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 sahabat itu adalah satu Abu Bakar, yang kedua Umar, Utsman, Ali, ini khulafaur rasyidin ya. Kemudian tambah lagi Tolha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam yang dimaksud, kemudian Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kalau nggak salah Sa'd bin Abi Waqqas atau Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'idin kalau nggak salah Sa'id bin Zaid atau Sa'id bin Zaid, kemudian yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya ulang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang yang dijanjikan masuk surga itu yang paling utama dari 40 orang yang telah dipersempit tadi. Kemudian wa afdaluha ulail asyarah al khulafa ur-rasyidun. Dari 10 itu dipersempit lagi, disaring lagi. Siapa yang paling utama dari 10 itu? 4 itu al khulafa ur-rasyidun yang kita tahu semua, yaitu siapa? Wahum siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apal sih apal, cuman kalimatnya ini mau saya baca. Al-arba'ah al-akhyar wa afdaluhum ala hasabi tartibihim fil khilafah wa hiya an-niyabah anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi umumi masalihil mu'minin. Fa afdaluhum Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, wa liha ulail arba'ah fi muddati khilafah salasuna sanatan kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khilafah ba'di salasuna summa tasiru mulkan adudan aida ad-din wa tadyiqin. Dari 4 itu tadi khulafaur rasyidin, yang paling utama sesuai dengan urutan jabatannya. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Al-khilafah atau khulafaur rasyidun menurut sabda Kanjeng Nabi hanya berlangsung 30 tahun saja. 30 tahun saja. Al-khilafah ba'di, setelahku, kata Kanjeng Nabi, salasuna, hanya 30 tahun. Summa tasiru mulkan adudan, lalu setelah itu akan menjadi kerajaan-kerajaan. Mulkan adudan, kerajaan-kerajaan. Adudan itu yang menggigit. Adudan aida ad-din, yang menggigit, watadyikin, dan juga
membuat kesempitan, membuat kesusahan. Maksudnya bagaimana? Saya jelaskan supaya tidak salah paham. Artinya setelah Khulafaur Rasyidun itu nanti akan ada kerajaan-kerajaan atau dinasti, dari mulai dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, Turki Utsmani atau Utsmaniyah, dan banyak lainnya, Fatimiyah, dinasti Bani Saljuk, dan seterusnya ya, banyak ya dinasti-dinasti kecil. Nah, menurut Rasulullah hanya 30 tahun saja Khulafaur Rasyidun itu masanya, atau khilafah setelahnya. Setelah khilafah 30 tahun itu berakhir, maka akan berganti pada generasi kerajaan, di mana khalifahnya bukan berdasarkan baiat dari muslimin, tetapi dari dinasti, dari keturunan. Raja dia punya anak, nanti anaknya yang menjadi mendapatkan tahta pangkat, kemudian anaknya terus temurun sampai dinasti itu lenyap ataupun bubar, begitu ya. Itu afdolun nas min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.